Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Surat Ali Imran ya, kita menginjak kepada surat yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif lam mim ini menurut tafsir Jalalain Allah lah yang mengerti maksudnya ya. Kita nggak usah cocok logi ya. Ini menurut Imam Jalalain ini nggak seneng yang dicocok-cocokin, alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, enggak ya. Di sini pokoknya ya terserah Allah lah, alif lam mim. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah zat yang menjadi Tuhan yang tidak ada kecuali Dia, al hayyu yang hidup, al qayyum yang berdiri sendiri ya. Jadi ini tafsir Jalalain tidak menafsirkan karena sudah sangat jelas ya. Nazala alaikal kitab, nazala turun alaika kepadamu wahai Muhammad apa alkitabah, yaitu Al-Quran ya, multabisan bil haqi yang berisi tentang hak-hak ya, musaddiqan lima baina yadaihi yang membenarkan apa yang ada di antaranya atau di sebelumnya, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Jadi Quran itu membenarkan beberapa ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka misalnya di sana apa, di sini apa. Maksudnya kadang-kadang makanya Quran itu tidak lepas dari kitab-kitab sebelumnya, mesti ada singgungannya, ada singgungan tentang kisah-kisah Nabi. Misalnya kisah Nabi di sana bagaimana, di sini bagaimana. Nah, kadang-kadang ketika ada perbedaan kisah itulah Quran ini membenarkan yang di sana mungkin terjadi perubahan atau pengubahan ya. Makanya ya kira-kira begitu, nanti tinggal dicek saja. Misalnya cerita-cerita Nabi di sana, misalkan di cerita Nabi Daud, nanti Bapak Ibu bisa cek lah cerita Nabi Daud di kitab sebelumnya itu kayak apa, di sini kayak apa. Misalkan Nabi Sulaiman di sana kayak apa, di sini kayak apa. Nanti tinggal dicek mana yang kira-kira lebih pantas untuk Nabi ya. Wa anzala Taurata, dan Allah menurunkan Taurat, wal Injil dan Injil min qabl sebelum Al-Qur'an ya. Hudan sebagai petunjuk linnasi untuk manusia, wa anzalal furqan, dan Allah kemudian menurunkan Furqan yaitu Al-Qur'an ya, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Wa dzakarahu ba'da dzikra salasah liya'lama ma adaha ya, dan apa istilahnya menjelaskan kitab-kitab sebelumnya ya. Sebenarnya ada kitab Zabur, Taurat dan Injil ya sebelumnya. Yang mungkin yang sekarang itu yang agak susah dicari itu yang Zabur, Pak. Zabur itu nggak tahu di mana ininya. Innalladzina kafaru bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, wa ghairihi, dan yang lain ya, Injil, Taurat, Zabur gitu ya. Lahum adabun syadid, maka baginya adab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha mengalahkan ya atas segala sesuatu ya. Dzuntiqam yang memiliki apa, kemampuan menyiksa secara luar biasa terhadap orang-orang yang bermaksiat ya, yang tidak ada semacam itu contohnya. Jadi Allah itu kalau ngadab itu nggak ada duanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang sejahat-jahatnya orang, sesakti-saktinya orang, kalau orang itu pengen mengadab sesuatu, paling ujung-ujungnya itu mati, Pak. Sepreman-premannya preman kalau menyiksa orang, paling ujung akhirnya itu mati, Pak. Tapi kalau Allah pengen menyiksa orang, Pak, itu nggak mati-mati, Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu disiksa terus mati, itu kan sudah selesai. Tapi kalau disiksa nggak mati, Pak, orang setengah mati yang lama itu loh lebih repot daripada orang yang 100% mati, Pak. Orang yang koma itu lebih susah daripada orang yang titik, Pak. Maksudnya apa sih? Ya, Pak. Ibarat kata orang itu lebih tersiksa kalau dia hidup tapi nggak hidup. Hidup
hidup tapi nggak hidup gitu loh Pak. Maksudnya rohnya nggak mau pergi tapi dia nggak bisa hidup juga, itu tersiksa. Lebih baik itu orang kalau hidup ya hidup lah, kalau mati ya mati, jangan setengah-setengah, mati enggak, hidup enggak, kan dia repot, ngerepotin orang lain. Itu sebenarnya siksa paling repot. Nanti di akhirat itu ya Allah itu kalau nyiksa orang, nyiksa sesuatu nggak dibuat mati, itu sudah sangat pedih. Makanya ada orang yang ya begitulah ya. Ada orang kalau lagi benci kadang-kadang itu seneng larane gak seneng patine. Itu apa istilahnya ya? Suka menyiksa tapi nggak ingin membunuh. Itu sebenarnya lebih kejam daripada membunuh. Karena dia berharap orang itu sakit. Gitu ya. Naudzubillah, janganlah ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya Allah tidak ada yang samar baginya sesuatu apapun. Jadi sebenarnya kita di hadapan Allah itu nggak bisa sembunyi, meskipun di mana saja ya. Fil ardi wala bisama, di bumi maupun di langit. Li ilmihi ya, bima yaqau bil alam, yang apa saja yang terjadi di alam semesta ini nggak ada yang bisa sembunyi ya. Min kullin wa juz'in wa khassa bi dzikri li annal khis la yatajawazu dan sebagainya ya, baik yang sifatnya global maupun rinci. Jadi Allah itu bukan hanya global Pak. Kalau kita sebagai pimpinan dalam suatu lembaga, mungkin kita itu hanya tahu globalnya, nggak mungkin sampai rincinya. Tapi kalau Allah ini globalnya tahu, rincinya tahu. Makanya kalau mau niru kepemimpinan Allah itu ya tahu rinciannya, tahu globalnya. Itu sudah nggak bisa dimanipulasi Pak. Jadi kalau seperti Allah ini zat yang tahu kecilnya dan besarnya, maka nggak ada yang bisa memanipulasi. Makanya kadang-kadang kenapa ada pemimpin yang mudah dimanipulasi, ya karena nggak tahu rinciannya. Nah, dikasih globalnya saja, yaitu ya kekurangannya. Tapi kalau pengen tahu rinciannya semuanya, ya butuh kemampuan yang lain, butuh waktu yang lainnya dan sebagainya. Waladzi anzala 'alaikal kitab, dialah zat yang menurunkan kepada kamu kitab ya, minhu ayatun muhkamat, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas. Unna umul kitab, di dalamnya juga ada umul kitab ya, induk dari kitab ya. Asluhu al-mu'tamad alaihil ahkam, artinya pokok jelas hukumnya. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu apalah ma'aniha ka awali suwar, sebagaimana yang tidak dipahami oleh orang umum, sebagaimana ayat-ayat awal surat seperti alif lam mim. Alif lam mim ini ayat-ayat mutasyabihat Pak. Artinya ya kalau nggak tahu ya nggak usah dicocok logi tadi. Nah, kadang-kadang orang itu saking pengen viral itu bikin cocok logi, alif lam mim, dihitung misalnya gitu, alif itu berapa, lam berapa misalnya ya, pakai abjadun hawazun atau yakun lamanon, nanti terus ketemu apa, itu ada orang-orang yang sukanya begitu tuh ya. Jangan, itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu memang medannya nanti menjadi medan penafsiran, tapi orang bisa menafsirkan itu kalau sudah belajar di ilmu tafsir dulu, kuliah dulu di Idahku ya Pak ya. Boleh nanti mau siapa tahu nanti terus dapat inspirasi. Oh, alif lam mim itu begini. Itu bagi orang-orang tertentu dapat, tapi orang-orang yang belum jangan ya. Itu karena mutasyabih. Yang pasti-pasti aja. Ayat-ayat yang sudah jelas maknanya itu yang perlu kita pegang ya. Kemudian mana tadi bahwa khar mutasyabihat uhimat ayatuhu bimakna annahu laisa fihi aib ya. Ayat-ayatnya sudah ahkamnya. Kitabam mutasyabihan apa ini? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada cacat, ada kemiringan ya dari kebenaran, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia akan ikut-ikutan dalam ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, ibtigha al-fitnah, untuk mencari-cari kefitnatan, mencari-cari fitnah. Jadi orang itu kalau hanya ngikutin isu hoak itu dapatnya fitnah, kayak orang yang nggak tahu berita aslinya terus ikut-ikutan itu loh Pak.
Bapak dengar video ada orang jungkir balik gitu, oh orang gila ini. Padahal ternyata dia sedang action, kan kacau ya gitu ya. Ada orang itu orang seperti ayat-ayat mutasyabihat Pak. Video pendek itu seperti video mutasyabihat, enggak muhkamat Pak. Yang muhkamat itu Bapak tahu sendiri. Ada orang perempuan misalkan kuat ngangkat kayu gede dalam video, ternyata cuman kulitnya saja. Secara muhkamat. Makanya jangan terlalu cepat percaya terhadap video pendek Pak. Kecuali Bapak lihat langsung, ya kira-kira begitu, lihat langsung itu muhkamat. Kalau yang itu masih mutasyabihat, perlu cek forensik. Nah, bisa mengundang pakar-pakar telematika yang sedang viral itu mungkin. Kemudian indiwal fitnah waktu takwil dan mencari-cari takwilnya, mencari-cari tafsirnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu dan tidak diketahui tafsir dan takwilnya illallah kecuali Allah lah yang mengerti ya. Nah, di sini ada perbedaan. Warasikhuna dan orang-orang yang pinter. Mestinya itu ya orang-orang pinter. Tapi ini nanti di beberapa ulama ada yang memilih perbedaan cara ya. Ada yang tahu hanya Allah, gitu saja. Warasihuna fil ilmi dan orang-orang yang pintar dalam ilmu, yaquluna amanna, mereka berkata kami beriman. Ada yang begitu, ada yang menghentikannya di warasihuna fil ilmi, yang mengetahui hanyalah Allah dan orang-orang yang pintar. Mereka berkata kami beriman. Jadi dalam Al-Quran itu nanti beda koma ini beda makna Pak. Makanya kita nggak boleh semena-mena memotong ayat, soalnya nanti bisa beda makna ya. Kalau di koma di setelah warasikhuna fil ilmi, berarti yang bisa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu ya Allah dan orang-orang pintar. Tapi kalau di komanya illallah, maka yang bisa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat hanyalah Allah dan orang-orang pintar itu berkata kami beriman. Beda ya Pak ya. Nah nanti tapi ini nanti medan penafsiran juga. Nanti Bapak Ibu bolehlah belajar sedikit-sedikit ya. Pokoknya ya. Tapi kalau nggak boleh menafsirkan kan ini ada tafsir. Ya berarti boleh ya. Cocoknya sih warasikhuna fil ilmi koma gitu ya. Jadi biar tafsir-tafsir itu berkembang, yang penting dia benar belajarnya. Kulum min indi rabbina, dua ayat itu semuanya masing-masing dari Allah. Kenapa sih Allah ngasih ayat-ayat yang pasti dan ayat-ayat yang masih kayak belum pasti? Kenapa? Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak akanlah dia mengingat-ingat kecuali orang-orang yang punya akal. Sebenarnya kenapa sih ada ayat-ayat yang sifatnya kayak puzzle Pak? Puzzle itu kayak apa namanya Pak? Tebak-tebakan. Kenapa sih dalam Al-Quran itu nggak semuanya pasti? Soalnya kalau semuanya pasti itu nggak seru Pak. Bapak Ibu kalau sedang senang sama orang, kalau dikasih langsung kepastian itu nggak seru. Nah ya, butuh tarik ulur. Itu seni Pak. Tapi jangan semuanya tarik ulur Pak. Sesekali ya ada yang dipastikan. Mau makan apa? Terserah. Itu adalah mutasyabihat. Tapi jangan terus-terusan bilang terserah Pak. Kadang-kadang bilanglah sate, soto, sesekali terserah. Padahal terserah itu juga tidak tahu tafsirnya kecuali yang ngomong itu dan orang-orang yang pintar. Paham Pak ya? Jadi ayat muhkamat sama mutasyabihat itu kayak itu. Kayak ucapannya perempuan katanya. Kadang-kadang ada muhkamatnya, kadang-kadang ada mutasyabihat. Contoh gampangnya begitu ya. Yang muhkamat itu yang pasti. Mau makan apa? Sate. Ini sate aman. Tapi mau makan apa? Terserah. Nah ini harus menjadi ahli penafsir Pak. Nah gitu ya. Bapak-bapak memang harus belajar penafsiran Pak. Terserah itu dicek dulu. Terserah itu berarti makanan-makanan yang pernah dimakan Pak. Nggak mungkin yang baru nggak mungkin. Berarti antara sate, soto, apa misalnya sop atau apa yang pernah dimakan. Yang sering mana? Berarti yang sering itulah nanti kata terserahnya itu. Bisa jadi ya. Kalau nanti kok salah berarti harus dicarikan penafsiran yang lain. Tapi itu seni Pak, seni dalam kehidupan. Kalau
setiap ini pasti terus, itu ya enggak seru. Hidup itu kalau terlalu pasti malah enggak seru. Makanya kadang-kadang ada ketidakpastian. Ekonomi kalau semuanya pasti itu juga enggak seru, Pak. Enggak ada pelajaran. Hidup kok semuanya enak terus enggak ada pelajaran. Maka kita itu enggak mungkin hidup itu pasti. Mesti enggak pasti. Tapi yang pasti Bapak harus tetap hidup. Ya, gitu. Ya, jadi warasihuna bil ilmi yaquluna rabbana amanna kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana janganlah kalian ya Allah ya Rabbana janganlah engkau apa istilahnya miringkan hati kami ya dari hak ya. Ba'da hadaitana setelah engkau berikan kami petunjuk, wahab lana dan berikan anugerahkan kepada kami miladunka dari sisi engkau rahmat ya, innaka antal wahhab sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi ya. Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan engkau lah yang mengumpulkan manusia di yaumid di hari la raiba fi di hari kiamat ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidaklah bukanlah zat yang menulayani janji mengingkari janji ya. Artinya yakinlah bahwa Allah itu zat yang sangat menepati janji. Ini sebenarnya doa-doa ini bisa digunakan untuk doa kita sehari-hari, Pak. Doa-doa yang dalam Al-Qur'an ini sudah aman baca berapa kali pun, dan ini doa yang sifatnya lebih jauh. Jadi bukan hanya urusan dekat-dekat saja, tapi urusannya jauh akhirat. Makanya doa-doa yang pas, Bapak pokoknya cari doa di Quran, insya Allah doa ini sudah standarnya Allah ya, standarnya Allah. Berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya doa-doa ini biasanya doa normal kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebagainya. Jadi doa inilah yang harus kita lakukan, karena doa-doa seperti ini untuk siapa saja itu berlaku. Bagi orang yang sudah cukup, bagi orang yang masih belum cukup itu sah. Tapi kadang-kadang kalau doa-doa yang modelnya minta duit itu kan biasanya hanya untuk orang yang belum punya. Tapi kalau orang sudah punya duit akhirnya dia nggak berdoa karena doanya sudah melampaui doanya. Makanya doa itu yang tidak terlampaui, doa-doa seperti ini nggak bakal terlampaui karena masih sangat jauh. Demikian. Semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada hari ini. Ajanallahu yakum walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.